Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nerdbrother, welcome to my channel Hasim Journey dan Inspirasi Kehidupan. Pada video kali ini, saya tidak akan membahas tentang tips dan trik, dan saya tidak akan membahas tentang tips dan trik finansial, tapi saya akan membahas tentang suatu keajaiban, yaitu keajaiban bersedekah dalam berbisnis. Tapi sebelumnya silahkan subscribe channel ini dan silahkan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Karena subscribe kalian, like kalian, share kalian, dan komentar positif kalian adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya dan berkarya. Pada suatu hari, saya mengalami titik nol, di mana saya maju salah, saya mundur salah, atau dapat kita katakan bahwasanya saya berada di ujung tanduk. Sebelumnya saya berjalan sangat lancar, bahkan 1 bulan sebelum itu adalah jaya-jayanya. Tapi pada suatu hari saya menemukan di mana saya harus benar-benar berada di titik nol, di mana orderan tidak bisa berjalan dengan lancar, di mana kerjasama tidak bisa terjadi dengan baik, di mana banyak orang yang tidak bisa kita ajak jalan bareng. Nah, setelah saya merasakan bahwasanya ini mungkin adalah sebuah ujian di mana saya sudah merasakan keindahan hidup sebelumnya ya. Nah, lalu saya memutuskan untuk berjalan-jalan ke mall. Niat saya sih hanya untuk sekedar untuk refreshing ke mall untuk menenangkan pikiran. Nah, di saat perjalanan saya menemukan sebuah saya bertemu dengan seorang nenek-nenek yang meminta-minta di pinggir jalan. Pada saat itu spontan pikiran saya ingin mengeluarkan uang untuk nenek-nenek itu. Tapi saya belum yakin sepenuhnya. Tapi ketika saya sudah mendekati nenek-nenek itu, dan saya berpikir bahwasanya di masa corona ini, ketika semua orang harus work from home, seperti bisnis saya yang sebelumnya, saya sebelumnya bisnis dan semuanya bisa saya handle dari rumah autopilot. Tapi pada saat hari itu saya harus benar-benar hampir kolaps. Nah, di saat itu juga hati saya terketuk ketika semua orang harus work from home, dan nenek-nenek itu dia harus berada di luar rumah, harus berada di tempat umum hanya untuk mencari sesuap nasi. Ketika saya lihat tempat untuk meminta uang, di situ kosong, tidak ada apa-apanya. Nah, di situ hati saya terketuk untuk memberikan sejumlah uang. Lalu saya buka dompet saya dan saya putuskan untuk mengambil uang terbesar yang ada dalam dompet saya. Meskipun pada saat itu bisnis saya berada di ujung tanduk. Saya berikan uang itu ke nenek tersebut, dan saya lihat reaksi nenek tersebut sangat senang. Ya wajar lah, karena seorang nenek-nenek tua yang dia harus berjuang mencari nafkah di luar rumah di saat semua orang work from home. Lalu saya berikan, dan dia berterima kasih yang sangat-sangat itu, sampai dia meneteskan air mata. Nah, setelah itu saya berjalan beberapa langkah, kemudian ada anak-anak kecil mendatangi saya, dan sama kasusnya, dia minta uang. Dan dalam hati saya juga terketuk ketika semua orang harus work from home, seperti bisnis saya yang sebelumnya saya bisa handle dengan work from home, bisa autopilot. Tapi pada saat itu juga, pada saat hari itu saya harus benar-benar berada di ujung tanduk. Saya terketuk untuk memberikan sejumlah uang lagi, dan saya keluarkan uang terbesar kedua yang ada di dompet saya kepada anak-anak itu. Saya suruh, "Nak, berikan ini jajan untuk teman-temanmu, dan silakan kamu senang-senang sana." Ya, banyak orang-orang terkagum mungkin lihat saya jor-joran ngasih uang gitu ya, pada saat kondisi ekonomi saya seperti itu. Tapi saya tetap yakin bahwasanya di balik ini semua ada hikmahnya. Lalu saya pulang ke rumah, belum ada perubahan sama sekali, tetap seperti itu. Dan kondisi tersebut membuat saya hampir menangis, karena sebelum itu saya tidak pernah menangis tuh. Saya tidak pernah meratapi nasib seperti itu, karena bisnis yang saya bangun sekian lama harus mengalami hampir kolaps seperti itu, dan tidak ada pilihan lain. Saya harus banyak merenung pada saat hari itu.
Beberapa hari kemudian saya memutuskan untuk ya mengadu nasib lah. Jadi saya merantau, dan di perantauan itulah saya menemukan jawabannya. Semua bisnis saya yang dulunya hampir kolaps, akhirnya sekarang berubah menjadi sangat pesat perkembangannya. Tidak tahu seperti apa yang menyebabkan itu, tapi jika saya sambungkan dengan keajaiban sedekah sebelum itu, mungkin ada sambungannya ya, ada korelasinya, ada relasinya, dimana saat itu hampir kolaps, dan setelah sedekah beberapa hari kemudian ada muncul keajaiban dimana bisnis saya langsung berkembang pesat, dan ini tidak bisa dinalar. Pada saat saya kolaps, saya hampir mengeluarkan uang 5 juta untuk memperbaiki bisnis saya, tapi saya hanya mengeluarkan, tapi saya tidak jadi mengeluarkan, saya hanya mengeluarkan uang terbesar yang ada di tempat saya untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya tidak mengeluarkan uang 5 juta pada saat itu, dan uang 5 juta masih saya save dalam ATM saya. Saya hanya berusaha untuk ikhlas memberikan apa yang saya punya pada dompet saya pada saat itu, dan keajaiban itu nyata, dan hingga saat ini terus berlangsung. Tiap hari pasti ada transaksi, ada orderan terus-menerus, dan ini berjalan bukan hanya tiap hari, bahkan tiap jam pun transaksi berjalan dengan lancar, dan komunikasi dengan semua tim-tim saya pun semakin lancar pada saat ini. Nah, kondisi seperti ini tidak membuat saya terus berfoya-foya. Bahkan dengan kondisi seperti ini, saya malah ingin untuk terus selalu berbagi. Saya cerita ini bukan karena saya ria atau karena saya sombong, tapi saya ingin berbagi ilmu bagaimana kekuatan sedekah pada bisnis kita. Pada suatu hari setelah bisnis saya mengalami kemajuan sangat pesat, saya putuskan untuk berjalan-jalan lagi. Seperti saat bisnis saya hampir kolaps dulu, saya berjalan-jalan menemui beberapa orang yang membutuhkan uang. Seperti kita tahu, pada saat corona ini kan banyak orang yang membutuhkan uang untuk mencari sesuap nasi, membutuhkan pekerjaan, banyak orang yang di PHK. Lalu saya berjalan-jalan, saya menemukan seorang bapak tukang becak yang pada saat itu saya lihat wajahnya ya kasihan banget lah, sudah tua renta 80 tahun harus mengayuh becak. Dan seperti yang kita tahu, pada saat ini becak itu tidak ada peminatnya, pasti banyak orang yang beralih ke Gojek. Nah, saya ajak bapak itu untuk makan bareng, lalu saya ajak ngobrol, dan di situ saya merasa sangat bersyukur. Di obrolan tersebut saya banyak belajar dari bapak tersebut tentang arti syukur. Saya tanya ke bapak tersebut, saya tanya ke bapak itu, Pak, kalau boleh tahu penghasilan bapak dalam satu hari ada berapa? Lalu bapak tersebut menjawab bahwasanya dalam sehari dia hanya berpenghasilan Rp10.000, dan itu tidak tiap hari. Bayangkan, menarik satu orang itu dapat 10.000, dan itu tidak tiap hari. Lalu saya tanya, nah kalau begitu bapak makannya gimana? Ya saya tidak makan. Dia menjawab seperti itu. Lalu saya tanya, lalu uang 10.000 itu dilarikan kemana Pak? Dia jawab, uang 10.000 itu hanya bisa untuk makan, hanya bisa untuk minum saya. Es teh sudah 3.000, belum lagi gorengannya. Dan dia adalah bapak satu-satunya yang menopang perekonomian di keluarganya. Dia bercerita bahwasanya pada saat pandemi ini keluarganya hanya makan seadanya, bahkan tidak mampu makan nasi. Dia dan keluarganya hanya makan apa yang bisa ia makan. Kalau adanya ketela, dia makan ketela. Kalau adanya bubur, dia makan bubur. Dia makan semampunya, dan dia harus menghidupi banyak anaknya yang sudah bekerja di PHK, dan akhirnya dia harus menafkahi semua anak-anaknya dengan becak. Dan penghasilan 10.000 itu seperti mustahil. 10.000 untuk seluruh keluarganya, belum lagi dia harus makan, dia harus minum ketika bekerja. Saya merasa bersyukur ketika itu. Meskipun saya pernah ambil
hampir kolaps, tapi saya masih punya rezeki untuk bisa berbagi. Di akhir percakapan, saya selipkan sejumlah uang untuk bapak itu. Ya mungkin bagi saya itu uangnya nggak seberapa, tapi mungkin buat bapak itu uang itu mungkin sangat berarti bagi keluarganya. Bapak itu sangat berterima kasih, apalagi ya dengan penghasilannya ya 10.000 tiap hari yang tidak pasti itu, ada orang yang mau memberinya uang dengan cuma-cuma. Setelah itu saya tidak ingin berlama-lama dengan bapak itu lagi, dalam arti karena saya ingin mengikhlaskan uang saya. Akhirnya ya udahlah saya berikan, dan akhirnya saya pergi. Dan sebelum saya pergi, bapak itu sempat bertanya kepada saya, "Mas, mau langsung pulang atau mampir ke rumah saya?" Saya jawab, saya langsung pulang saja Pak, karena ya saya jawab itu uang buat bapak dan keluarga bapak di rumah. Semoga bapak bisa tetap bertahan dan selalu diberikan kesabaran seperti itu. Lalu saya pulang dan bapak itu pulang. Dan ajaibnya, dengan kita terus bersedekah, uang tidak akan berkurang, tapi akan selalu bertambah. Dan begitu pun juga dalam bisnis saya. Bisnis saya akan malah selalu tambah berkembang dan tambah menyusut. Dan dari sini saya simpulkan bahwasanya jika teman-teman punya bisnis, jika teman-teman sudah promosi tiap hari tapi bisnisnya belum naik dengan pesat, sudah berjuang tiap hari untuk mencari rezeki tapi dapatnya segitu aja, cobalah untuk berlatih apa? Berlatih sedekah dari apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita punya, berilah harta terbaikmu untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena mungkin di mata kalian itu sedikit, tapi di mata orang yang membutuhkan itu sesuatu yang sangat berharga. Mungkin jika kalian melihat uang 100.000, 200.000 itu nggak ada artinya. Bahkan jika kalian melihat uang 50.000, mungkin satu hari habis ya buat makan-makan, tapi buat orang-orang yang membutuhkan itu bisa buat biaya mereka hidup dalam 1 minggu. Maka mulai sekarang belajarlah untuk berbagi. Dan saya mengajak untuk para entrepreneur di seluruh Indonesia, di masa pandemi ini, banyaklah berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena banyak pekerja-pekerja di Indonesia ini yang mereka di PHK, dan mereka harus menyambung hidup buat keluarga mereka, buat anak-anak istri mereka, buat menyekolahkan semua anak-anaknya. Dan pada saat perjuangannya itu dia harus terpaksa di PHK. Buat para entrepreneur dan orang-orang yang masih memiliki uang lebih, mari kita bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan. Semoga usaha kalian tetap laris dan tetap jaya pada pandemi ini. Dan saya berpesan buat kalian yang mengalami kesulitan finansial pada pandemi ini, marilah kita berbagi. Jika kita tidak punya uang, makalah berbagi dengan jasa, dengan kita menyumbangkan jasa kita, berbagi ilmu, karena semua itu berbagi. Bahkan senyuman pun bisa menjadi sedekah. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Selalu salam sukses.